Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kirani Janubia, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem informasi dapat merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasionalnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terikat dengan seorang pemrograman. Contohnya set instruksi, aritmatika, yang digunakan teknik pengalamatan mekanisme. Nah, kemudian itu penjelasan dari komputer organisasi. Nah, pada soal yang kedua, saya juga disuruh menjelaskan tentang pengembangan CPU. Nah, pada soal nomor 2, saya dijelaskan tentang perkembangan dari komputer dan CPU. Yang pertama-tama kita jelaskan dulu perkembangan dari komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh bernama Charles Babbage. Awalnya unit yang kita kenal dengan nama komputer disebut sebagai Difference and Animation Engine. Pada awalnya, komputer generasi pertama ini digunakan untuk sebatas menghitung angka, semacam kalkulator gitu. Mulai saat itu, berbagai penelitian dilakukan untuk menanamkan kemampuan operasi yang lebih rumit pada sistem tersebut, sehingga muncullah generasi berikutnya, mulai dari generasi yang pertama hingga generasi yang kelima, seperti komputer yang kita gunakan pada saat ini maupun komputer kuantum yang diklaim sebagai paling cepat di dunia. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan juga tentang pengembangan dari CPU. Bagian terkecil di komputer aja itu perkembangannya banyak banget, guys. Pada tahun 1904 tentang dioda tabung pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir John Ambrose Fleming pada tahun 1849 sampai 1945, hari kemerdekaan, guys. 1906 tentang temuan trioda hasil pengembangan dioda tabung oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Dr. Le Fort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan apa aja tuh dari tahun ke tahun mengenai CPU. Nah, yang pertama itu pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Digunakan pada mesin kalkulator atau BUSICOM. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Nah, kemudian pada tahun 1972 muncullah mikroprosesor juga 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Nah, pada tahun 1974 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam 1 bulan. Kemudian pada tahun 1978 divisi komputer Nah, kemudian pada tahun 1985 atau Intel 386 mikroprosesor
adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor. Jika dibandingkan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan 4004 pada yang pertama. Nah, kemudian saya bacain langsung cepet aja ya. Pada tahun 1997, Intel Pentium atau Pentium 2 prosesor yang merupakan menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegritas di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Pada tahun 97 aja udah lebih baik kan, pokoknya udah bagus. Nah, pada tahun 2000-an Intel Pentium 4 menembus kecepatan hingga 306 yang pertama kali keluar di proses ini. Nah, sekarang kan udah 2020. Nah, yang keluar itu ada Intel Core i7 sendiri adalah proses pertama dengan teknologi Nehalem, menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini baru lagi. Salah satu mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan di motherboard. Nah, Lem juga mengganti fungsi FSB menjadi QPI atau Quick Path Interconnect yang lebih revolusioner. Nah, itulah sejarah singkat tentang perkembangan tentang mikroprosesor Intel. Mohon maaf kalau emang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video.